kitab Al-Khusyu' fi Shalah Syekh Muhammad bin Lutfi Abu Lutfi bin Abdul Latif bin Umar As-Sabawi. Di antara hal yang akan dapat membantu kita untuk lebih memperbaiki sholat kita adalah dengan antajtanib as-salata fi makanin fihi su'arun. Berusaha untuk tidak mengerjakan sholat di tempat yang di situ banyak terdapat gambar-gambar. Sedapat mungkin tempat sholat kita tidak mengandung banyak gambar-gambar, terutama di posisi arah kiblat kita. Kalau gambar di belakang nggak ada masalah, kita nggak lihat. Karena itu pula kalau jamaah bersab-sab, sebaiknya jamaah yang ada di depannya pun tidak mengenakan pakaian yang bergambar, karena bisa mengganggu jamaah yang di belakangnya. Andaikan kita yang ada di posisi belakang, memang sebaiknya kita banyak memaklumi, kita harus punya kiat untuk mengatasi hal itu. Di antaranya dengan kita fokus memandang ke tempat sujud. Kalau toh sebelum sholat kita sempat melihat gambar itu, usahakan untuk lupakan apa yang sempat ada di memori. Tidak tadi kita lihat gambarnya gambar apa, rasa penasaran jangan diikuti. Faqad akhrajal Bukhari an Anasin. Penulis kitab ini mengemukakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ada di dua tempat di Sahih Bukhari, dikasih nomor 374 dan 5959 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau sang sahabat berkata, kana kiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha. Aisyah radhiyallahu anha memiliki satu kain korden. Yang kain itu beliau gunakan untuk menutup salah satu sisi rumahnya. Mungkin sisi yang akan mendapatkan panasnya sinar matahari, nggak disebutkan di hadis ini oleh sahabat Anas bin Malik. Pokoknya digunakan untuk menutup salah satu sisi rumah beliau. Di arah itu Rasul sering melaksanakan sholat. Jadi Rasul di rumah beliau tidak ada ruangan khusus untuk sholat. Tidak adanya karena kita tahu luas rumah Rasul itu boleh jadi masih lebih luas kontrakan petak. Jadi di rumah Rasul tidak ada ruangan khusus untuk sholat. Apakah kita yang membuat ruangan khusus di rumah kita itu menyalahi sunnah? Ya, tidak juga. Oh, nggak ada larangan dari Rasul kok. Bahwa Rasul tidak punya ruangan khusus untuk sholat, ya memang rumah beliau kecil. Beliau waktu lebih difokuskan untuk dakwah, bukan untuk bisnis.
Yakin andikan beliau bisnis akan sukses, boleh jadi jauh lebih sukses dibanding sahabat yang paling sukses andikan. Disitulah Allah berikan anugerah untuk beliau dengan dihadirkannya sahabat-sahabat yang oleh Allah dimudahkan mendapat dunia. Sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Orang-orang kaya yang soleh, tandanya dia demen mendukung kegiatan dakwah, kegiatan keagamaan, ulama yang mereka tidak ada waktu untuk bisnis, fokus dakwah. Suatu saat ketika Rasul tidak melaksanakan sholat di arah kiblat beliau, kok ada kain korden. Beliau berkata, amiti anna kiramaka hada. Aisyah, amiti anna kiramaki hada. Tolong kain kordenmu ini kamu singkirkan dari hadapanku. Ambil pelajaran dari sini. Rasul orang yang paling bisa khusyuk. Kenapa Rasul terganggu dengan korden yang bergambar? Apalagi kita. Rasul saja masih merasa terusik, terganggu ketika di hadapan sholat beliau ada kain bergambar. Kenapa Rasul minta ada kain korden yang mengandung gambar itu disingkirkan? Kata beliau, fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'ridu li fi sholati. Karena gambar-gambar yang ada di kain ini selalu mengganggu aku dalam sholatku. Ini Rasul. Kenapa tidak pilih merem aja? Sebelumnya kita sudah tahu bahwa Rasul memerintahkan kita sholat itu memandang ke tempat sujud. Kalau merem berarti nggak memandang. Walaupun kain korden posisinya nggak di bawah, di depan, ini Rasul nih. Rasul minta untuk singkirin. Wa 'alaika an tajtaniba as-salata fi saubin lahu a'lamun. Kata penshadif kitab ini, karena itu sebaiknya engkau wahai saudaraku dalam sholat jangan memakai pakaian yang di situ ada gambar-gambar, gambar mencolok, warna menyolok yang bisa memikat pandangan mata orang. Jangan. Tujuannya kaila yusghiruka 'anis shalah, supaya kamu pikiranmu tidak tersibukkan oleh hal itu. Boleh jadi orang lain yang paling mungkin akan terganggu ketika kita memakai pakaian yang bergambar. Tapi kita pribadi pun akan bisa terganggu. Mungkin kita sholat memandang ke bawah, ujung lengan kita terlihat. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Waqad akhrajal Bukhari wa Muslimun. Di hadis lain riwayat Imam Bukhari 373 dan juga Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun.
Kata Siti Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat dengan memakai mantel, khamisah atau gamis lah. Laha a'lamun, yang di pakaian itu ada gambar-gambar. Fanadhara ila a'lamiha nadratan, Rasul sekali pandang, pernah memandang selintas ke gambar yang ada di pakaian beliau. Sekali pandang. Falamman sorofa, ketika beliau selesai dari sholatnya, qala, beliau langsung bersabda, sagolatni a'lamu hadih, gambar yang ada di bajuku ini mengganggu aku, menyibukkan hati dan pikiranku. Idhabu biha ila Abi Jahmin, kalian tolong bawa baju ini kepada Abu Jaham, tukang panggil pakaian. Wa atuni bi ambijaniyatihi, tukarkan baju ini dengan pakaian kisahun yuttakhadhu minasyuf wala alama lahu. Tukarkan baju ini dengan pakaian yang walaupun cuma terbuat dari bulu nggak masalah, yang penting nggak ada gambarnya. Fa innaha alhatni an sholati, pakaiannya ku yang bergambar ini telah melalaikan aku dari sholatku. Jadi kalau selanjutnya ada anjuran untuk tidak memakai batik dalam sholat, ini dasarnya hadis-hadis ini. Di luar sholat nggak ada masalah, apalagi batiknya gambar pepohonan, keindahan alam lah. Kalau gambar binatang itu ada masalah tambahan. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Hada walladhi la budda an nashira ilaihi fi mawdu'i sawbil musalli anna syarta alladhi yajibu an yatawafara fihi huwa satrul awrat. Hal-hal berkaitan dengan pakaian tadi itu bukan hal-hal wajib memang. Jangan pakai pakaian yang bergambar begini-begini, itu bukan hal wajib. Yang wajib, yang paling utama sudah tentu pakaian itu harus menutup aurat, wa kaunuhu tahiran, harus suci. Andaikan kebetulan waktu sudah mepet, kita harus segera sholat. Pakaian ada dua, yang satu polos, yang satu batik. Ternyata yang polos kok kena najis, ya sudah tentu pakai yang batik. Jangan perintahnya pakai polos, nggak boleh batik. Polos itu kaitannya dengan hal sunnah, hal yang sebaiknya. Sedangkan kesucian berkaitan dengan hal wajib. Jadi yang utamakan yang wajibnya terpenuhi, lalu syarat tambahannya, syarat sunnah, syarat sebaiknya itu. Hada syartu illam yatahaqqaq lam tasihha salatu. Kita sholat pakai baju bergambar tetap sah, tapi pakai baju yang tidak nutup aurat, baju yang tidak suci, jelas tidak sah. Baju yang nutup aurat harus dijaga nih, jangan sampai kita pakai baju yang tipis, yang transparan, warna kulit terlihat, itu enggak termasuk nutup aurat.
harus hati-hati banget. Saat ini banyak pakaian putih yang ternyata enggak terlalu menutup. Saya ingat dulu waktu haji, salah satu anggota jamaah dia pakai baju setelan putih-putih. Di saat sholat dia di depan saya kelihatan, saya melihatnya aja malu. Celana dalamnya kelihatan jelas. Saya bisiki, Pak, nanti lagi ini jangan dipakai. Kenapa, Ustaz? Pakaian dalamnya kelihatan, celana dalam. Jadi harus hati-hati. Jadi syarat pakaian harus nutup aurat, harus suci. Itu syarat wajib ketika kita menggunakan pakaian. Walaupun putih banget, tapi kok nggak nutup aurat atau nggak suci, pasti nggak sah. Walakinil akmalu ayyakundal mar'u zinataha indama yuridu ayyakifa baina yadayillah. Di antara hal lain berkaitan dengan pakaian, suci harus, nutup aurat harus, jangan sampai yang mengganggu karena bergambar. Lalu berikutnya, gunakan pakaian terindah yang kita punya. Gunakan pakaian yang paling indah yang kita punya, yang memenuhi ketentuan tadi: suci, nutup aurat, tidak bergambar, dan yang paling indah. Demikian juga hal-hal lain, hiasan lain, apa cincin, apa jam tangan yang bisa menjadikan orang suka memandang, suka berdekatan dengan kita, termasuk pakai wewangian. Fayal basu saubahul wasi'un nadifu wa yukti ra'sahu. Pakai pakaian yang terlalu ketat, jangan terlalu longgar banget, normal untuk gerak enak. Terlalu longgar boleh jadi untuk gerak ribet, terlalu ketat pun boleh jadi. Yang bersih, nggak sekedar suci, bersih juga iya. Ada baiknya juga kepala selalu ditutup. Rasul sepanjang hayat beliau sholat, nggak ada riwayat kepala beliau terbuka. Saya belum temukan riwayat Rasul sholat dengan kepala terbuka. Beliau selalu pakai imamah. Ulama menyimpulkan tidak harus imamah, pokoknya tutup kepala. Mau pakai peci, mau pakai apa, yang pantas. Pakai topi termasuk nutup, tapi sebagian ulama merasa pakai topi itu kurang pantas dalam sholat, meskipun moncongnya dipindah ke belakang. Wa yaqifu fis sholati bi ahsani suratin. Jadi kita tampil, kita sholat dengan seindah-indah tampilan. Itu bagian dari sunnah. Hadis Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka dengan yang indah-indah. Niatkan ketika kita berangkat sholat dengan kondisi yang paling indah, aroma tubuh wangi, disukai orang lain, pakaian kita indah, matching, dipandang indah. Niatkan itu untuk memberikan tanda kutip kesukaan kepada Allah. Allah maha indah, Allah suka yang indah-indah. Bukan niat untuk pamer sama sekali, bukan.